طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia perkara-perkara yang sebelumnya kita tidak tahu. Kenapa? Karena manusia hakikatnya dilahirkan di muka bumi ini tidak mengetahui apa-apa. Innamal insana lam yulad 'aliman. Sesungguhnya manusia tidaklah dilahirkan dalam keadaan alim. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu agama, yang dengan itu semuanya sempurnalah ibadah kita kepada Allah Jalla fi'ula. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita, suri tauladan kita, yang kita memohon kepada Allah agar dikumpulkan dengan beliau kelak di akhirat, dan majlis kita dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan akhlakul karimah. Sebagaimana beliau mengatakan dalam sebuah hadis, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Orang yang paling dekat denganku kelak pada hari kiamat tempat duduknya adalah ahsanukum khuluqa, orang yang memiliki akhlak terbaik. Maka dengan cara kita mempelajari adab dan akhlak, semoga kita menjadi pribadi yang memiliki etika, memiliki adab, memiliki akhlak yang baik. Bukan hanya kita yang mendapatkan manfaatnya, akan tetapi seluruh kaum muslimin akan mendapatkan manfaat dari itu semuanya. Siapa yang tidak ingin ketika orang mengatakan Masya Allah, antum adalah orang yang baik? Siapa yang tidak ingin ketika dikatakan antum adalah orang yang beradab? Siapa yang tidak ingin orang tua yang memiliki anak yang mana anak tersebut adalah anak yang baik? Semuanya hal tersebut sangatlah kita harapkan. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang sudah diinformasikan kepada antum semuanya dari pihak panitia, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dengan kitab Al-Adab Al-Ashrah, 10 adab yang sering dilakukan seorang muslim, yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, dan kita sudah sampai pada adab yang ke-7 insyaallah taala. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang adab bersin. Maka yang terakhir kita membahas tentang adab bersin. Dan insyaallah taala kita akan membahas tentang adab tatha'ub. Apa itu tatha'ub? Menguap. Tatha'ub artinya menguap. Dan juga insyaallah adab di dalam bermajlis. Qala al-musannif wafaqahu Allah taala. Musannif, yaitu penulis kitab Al-Adab Al-Ashrah, mengatakan as-sabi', yang ke-7, ruddat tatha'ub mastata'ta wa amsik biyadika ala fika wa la taqul Beliau hafizahullahu taala mengatakan adab yang ke-7, yaitu adab seputar tatha'ub, menguap. Menguap saja ahibati fillah ada adabnya. Enggak sembarangan kita menguap. Apalagi kalau di majlisul ilm, Masya Allah, insya Allah setannya lebih kuat kan gitu, ya. Ngantuknya luar biasa.
Apalagi kalau malamnya ya begadang nonton bola atau mabar sama temennya ya. Biasanya ketika dalam pelajaran akhirnya ngantuk, menguap. Ternyata ada adab di sana yang perlu kita perhatikan. Beliau katakan ada 3 permasalahan pembahasan di dalam bab ini. Yang pertama adalah ruddat tatha'ub mastata'ta. Ya, ruddat tatha'ub mastata'ta. Artinya apa? Tahan menguap kita mastata'ta, semampu kita. Ya, jangan sampai kita biarkan terbuka lebar, tapi usahakan tahan semampu kita. Beliau katakan faidan daf'a dzalikal hawa min jawfil 'abdi umira bi an yaruddahu, bahwa kalau seandainya ada ya sebuah hawa atau ya istilahnya dari dalam diri kita yang pengen keluar, maka usahakan untuk ditahan semampunya. Waradduhu, dan cara menahannya beliau katakan habsuhu wa katmuhu, baik itu menahan dengan mulut kita ataupun kalau seandainya tidak mampu dengan apa? Dengan tangan kita. Katam artinya menutup. Dan beliau pun menyebutkan beberapa masalah setelahnya, yaitu apa? Fa'amsik biyadika ala fik, yaitu dengan cara menutup mulut kita dengan tangan. Dan antum kalau baca secara detail ternyata tidak dengan tangan kanan begitu saja. Ada adab-adabnya yang lain yang harus kita perhatikan. Beliau katakan apa? Iqbid biyadika ala fika muhkiman subutaha alaih lian tatamada fatafghuru faka ala wajhin mustakbahin au mustashnahin. Ya. Beliau katakan di sini bahwa kalau seandainya kita menutup dengan tangan kanan, maka kita tidak boleh menggunakan button. Ya, ini dikatakan dalam bahasa Arab batnul kaf. Apa batnul kaf? Telapaknya. Tapi harus menggunakan apa? Zahiruhu, zahirnya. Maka kalau seandainya kita menggunakan tangan kanan dengan apa tadi? Dengan zahirnya, bukan dengan batnuhu, bukan dengan telapaknya, tapi dengan apa istilahnya ini? Punggung tangan. Nah, dan beliau pun juga menyebutkan kalaupun seandainya ya mulut kita dalam keadaan bersih atau dalam keadaan raihah at-thayyibah, ya, memiliki mulut yang wangi, maka diperbolehkan menggunakan tangan kanannya. Tapi kalau ternyata mulut kita ya itu bau, atau setelah makan sesuatu yang bau juga, maka beliau katakan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Ada sebuah kaidah mengatakan bahwa tangan kanan atau sesuatu yang kanan itu digunakan untuk sesuatu yang baik. Akan tetapi bagian yang kiri, baik itu tangan ataupun kaki, adalah sesuatu digunakan pada sesuatu yang tidak baik. Itu kaidahnya. Contoh, antum masuk ke dalam masjid menggunakan kaki kanan. Antum ketika keluar menggunakan kaki kiri. Didahulukan kaki kiri. Begitu pula ketika antum masuk ke dalam kamar mandi. Apakah antum menggunakan kaki kiri ataukah menggunakan kaki kanan? Maka kalau kita lihat bahwa kamar mandi adalah sesuatu yang kotor, maka para ulama mengatakan didahulukan kaki yang kirinya. Begitu pula ketika antum qada'il hajah, membersihkan sesuatu yang kotor, menggunakan kanan atau kiri?
menggunakan yang kiri. Maka para ulama menyimpulkan kaidah bahwa sesuatu yang kanan itu digunakan pada hal-hal yang baik. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, Innallaha yuhibbul 'utasha wa yakrahu at-tatha'uba fa idza 'atasa fahamidallah fahaqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu aw yushammitahu wa amma at-tatha'ub fa innama huwa minasy syaitan falyaruddahu mastata' fa idza qalaha dhahika minhu syaitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa Allah itu menyukai al-'utasha. Al-'utasa, apa itu al-'utas? Yaitu bersin. Allah menyukai bersin. Kenapa? Karena dalam bersin mengeluarkan sesuatu yang kotor di dalam dirinya. Wa yakrahu at-tatha'ub, akan tapi Allah tabaraka wa taala tidak menyukai tatha'ub, menguap. Fa idza 'atasa fahamidallah, apabila dia bersin kemudian menyebut nama Allah, mengucapkan alhamdulillah, fa haqqun 'ala kulli muslimin sami'ahu ay an yushammitahu, maka wajib siapa saja yang mendengar untuk membalasnya. Itu dengan mengucapkan apa? Yarhamukallah. Nah, kalau antum mendengar nih ada teman yang bersin, maka ketika teman antum mengucapkan alhamdulillah, jawab yarhamukallah. Kemudian wa ammat tatha'ub, adapun menguap, fa innama huwa minasyaitan, ternyata menguap itu dari syaitan. Falyaruddahu mastata', maka hendaknya dia menutup semampu dia. Fa idza qalaha, apabila dia mengatakan ha, maksudnya apa? Tidak menutupinya, dhahika minhu syaitan, maka syaitan akan tertawa melihat antum, melihat kita tatkala tidak mau menutup tatkala menguap. Hati-hati, diketawain syaitan nanti, ya. Kemudian, ya, beliau di dalam permasalahan terakhir mengatakan wala taqulu jangan mengatakan maksudnya apa? Tidak menutupinya. Saking biar puasnya, ya. Apalagi untuk nyindir gurunya ketika di kelas, akhirnya kenceng ngomongnya. Ya. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian ada sebuah permasalahan, apabila seseorang itu menguap ketika sholat, maka bagaimana caranya? Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis Muslim, "Idza tathawaba ahadukum fis shalah falyaqdhim mastata'." Beliau mengatakan apabila kalian menguap di dalam salat, maka tahanlah sebisanya. Artinya usahakan dengan mulut kita dulu ditahan, dengan kita tutup bibir kita, ya, semampu kita. Beliau katakan, Al-Imam Ibnu Allan Asy-Syafi'i mengatakan, ay qadra istita'atihi, semampu dia, wadzalika bi'itbaqi fihi, fa illam yandafi bidzalika fabudi al-yadu alaihi. Beliau katakan kalau seandainya tidak mampu dengan mulut kita, maka boleh dengan menggunakan tangan ketika sholat. Dan ini pun juga yang difatwakan oleh Syekh Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya seseorang itu menguap, yang pertama menahan mulut sebisa mungkin. Kemudian yang kedua meletakkan tangan di mulutnya.
Kemudian yang ketiga, menjaga lisannya agar tidak berkata-kata baik sedikit pun maupun banyak. Artinya apa? Menjaga lisannya agar tidak berkata-kata baik sedikit maupun banyak. Ini dalam ketika seorang menguap. Padahal menguap ya, tapi jangan ngomong. Kan ada orang yang menguap sambil ngomong. Akhirnya orang yang diajak bicara nggak paham maksud antum apa. Nah, ini tidak diperbolehkan. Taib. Dan ini pun juga termasuk adab di antara berbicara yang pernah kita bahas juga. Ketika kita diajak bicara sama orang, ternyata kita ngantuk. Maka kalau seandainya pun kita menguap, pahami dulu adab-adabnya. Jangan sampai ngomong sambil menguap. Apalagi kalau antum di depan orang tua. Ana yakin antum akan dikatakan qalil adab. Apa qalil adab? Adabnya sedikit. Ya termasuk ya adab. Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ini ana bawakan sebuah fatwa juga. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, apakah harus menggunakan harus menggunakan ta'awud? Ya, harus ta'awud, memohon pertolongan dari syaitan ketika seorang itu tatha'ub, menguap. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan bahwa at-tatha'ubu minasyaitan. Maka apakah kita harus ta'awud juga? Beliau katakan tidak ada dalil yang menjelaskan akan hal tersebut. Ya. Ketika antum, kenapa ada yang menanyakan demikian? Karena ada sebuah hadis ketika seseorang di dalam sholat, kemudian dia merasa was-was, merasa kok kayaknya nggak sempurna sholatnya, merasa ada yang kurang, padahal dia sudah mengikuti imam, maka hendaknya dia mengucapkan ta'awud, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Ini ketika sholat. Apakah sama kasusnya ketika seorang itu menguap? Kenapa? Karena dalilnya mengatakan menguap itu dari syaitan. Maka Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan juga Imam Ibnu Baz mengatakan tidak disyariatkan. Tidak ada dalil yang menjelaskan demikian. Ya, maka tidak perlu untuk ta'awud ketika seorang itu menguap. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian adab yang berikutnya yaitu adab di dalam majlisul ilm. Adab di dalam bermajlis. Wa qala al-musannif wafaqahu Allah. Al-musannif, penulis kitab Al-Adab Al-Asyarah, mengatakan ats-tsamin, yang ke-8, idan tahaita ila majlisin fasallim wajlis haitsu yantahi al-majlis wala tajlis baina asy-syamsi wad-dhil wala yufarriq baina itsnaini illa biidznihima wala tukim ahadan min majlisih fafsah liman dakhal wadhkurillaha fihi wa aqalluhu kafaratuhu fataqul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah. Beliau katakan bahwa di dalam bab ini, di bab dari dalam bermajlis, ada 8 permasalahan atau 8 pokok pembahasan. Yang pertama adalah idan tahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau datang pada suatu majlis, maka hendaknya mengucapkan apa? Salam. Ini termasuk adab ahibati fillah. Dan dulu ya, ketika kita kuliah ada 2 dosen yang sering menegur dalam hal ini. Salah satunya beliau Ustaz Syafiq. Ya, sebelum masuk kita diperintahkan, antum sudah salam belum? Ditanya. Kalau sudah, fadhal masuk. Kalau belum, salam dulu. Kenapa? Ini termasuk adab di dalam suatu majelis.
Antum pun juga ketika nanti kuliah, masuk kuliah ataupun masuk sekolah, ya, antum ketika izin sama dosennya, fadhal izin. Tapi ketika mau masuk, usahakan terapkan adab ini. Salam terlebih dahulu. Baru ana minta izin, kalau diizinkan tafadhal masuk. Apalagi kalau antum terlambat, nah harus minta izin lagi, ya. Jangan sampai langsung masuk, apalagi sudah ngechat sama temannya, tolong nitip tanda tangan ya. Ini nggak boleh, ya. Kemudian wa akmalu ilqa'is salam, beliau katakan, yaitu kalimat yang sempurna di dalam salam sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian al-mas'alah ats-tsaniyah, pembahasan yang kedua adalah wajlis haitsu yantahil majlis. Duduklah di akhir majlis tersebut berada. Contoh, ya, di akhir majlis di sini mana? Ini soft keberapa? Soft 1, 2, 3 seandainya. Maka antum nggak boleh tiba-tiba langsung nyelonong ke depan. Tapi duduk di mana majlis tersebut berakhir, ujungnya. Ya. Ini termasuk pada sebuah adab. Tapi kalau seandainya renggang-renggang gimana, Ustaz? Ya, fadhal, antum isi tempat yang kosong. Wal mas'alatu tsalitsah, kemudian pembahasan yang ketiga, wala tajlis baina syamsi wadh-dhil. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Jangan duduk, ya, yang mana tempat duduk tersebut antara matahari dengan bayangan. Ya, contoh, kita lihat di depan sana, di depan masjid ada teras. Ternyata di teras tersebut bagian yang masuk ke dalamnya itu tertutup dengan atap, depannya terkena matahari. Maka jangan kita duduk di antara hal tersebut. Tapi apa? Kalau pengen sekalian panas atau enggak sekalian dingin, ya. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk duduk di antara dua hal tersebut. Bahkan diriwayatkan bahwa annahu majlisus syaitan, bahwa model tempat duduk yang seperti itu adalah tempat duduknya syaitan. Ya. Bagiannya kena matahari, sebagiannya tidak terkena matahari. Fi ahadits la yathbut minha syai'un fannahyu anhu thabitun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ta'liluhu bi kaunihi majlis syaitan fayurwa fi ma la yathbutu isnaduh. Akan Nabi kemudian beliau menjelaskan bahwa riwayat yang mengatakan hal tersebut adalah majlisnya syaitan, riwayatnya tidak sahih. Akan tapi larangan hal tersebut ada di dalam hadis yang sahih. Larangannya benar. Di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW melarang seseorang duduk atau bermajlis yang mana sebagiannya terkena matahari, sebagiannya tidak. Akan tetapi kalau alasannya bahwa hal tersebut adalah majlisus syaitan, maka riwayat-riwayat yang mengatakan demikian tidaklah sahih. Ya. Disinilah pentingnya kita mendahulukan dalil daripada akal kita. Ya. Mungkin orang mengatakan, dah, terus kenapa kok dilarang? Apa hikmahnya dan lain sebagainya. Mungkin terkadang kita tidak tahu hikmahnya, ahibati fillah. Akan tetapi bagaimana kita beriman dengan perkataan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang keempat atau pembahasan yang keempat adalah wala yufarriq baina itsnaini illa biidnihima. Jangan sampai kita duduk atau memisahkan kedua orang tanpa izin dari keduanya. Contoh,
ya, yang depan, antum dengan antum duduknya rapetan. Kemudian ada yang datang, tiba-tiba langsung apa? Menyingkirkan, ya, atau menyuruh orang lain untuk ke samping. Kemudian dia duduk di antara keduanya. Hal ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izin. Ya. Fa innal asla, beliau katakan bahwa secara hukum asalnya ayajlisa ahaduhuma qariban minal akhar. Fa idza urida ad-dukhulu bainahuma tuliba idnuhuma fil julus. Karena hukum asal kedua orang tadi duduknya berbarengan, tidak terpisah. Maka kalau seandainya antum mau memisahkan keduanya, duduk di antara keduanya, haruslah kita izin. Dan antum jangan mengira bahwa ini hanya khusus di dalam majlisul ilm. Tapi ketika antum contohnya istirahat, ada teman-teman antum yang lagi duduk-duduk. Biasanya nih saking dekatnya, akhirnya dia kemudian menyempil di antara kedua temannya. Maka antum nggak boleh kecuali dengan izin dari keduanya. Antum mengira nggak apa-apa Ustaz. So, kenyataannya nggak marah. Siapa yang tahu hati seseorang? Ya. Maka dengan kita mendapatkan ridho keduanya, insya Allah majelis tersebut juga majelis yang akan dipenuhi dengan keberkahan. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima adalah wala tuqim ahadan min majlisih. Jangan menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Nah, antum saking kakak kelasnya mungkin atau seniornya, antum katakan antum berdiri, pindah. Ana yang di situ. Maka ini tidak diperbolehkan, ahibati fillah. Termasuk kezaliman. Dan ingat, zalim itu adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Bahkan kalau seandainya teman antum doa, insya Allah Allah akan kabulkan doanya. Kenapa? Doaul mazlum, doanya orang yang terzalimi mustajab, ijabahi. Gak ada ya pemisah atau penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allahu Jalla fi'ala. Kemudian al-mas'alah as-sadisah, poin yang keenam adalah fafsah liman dakhal. Berilah ruang bagi mereka yang baru masuk ke majlis. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Masya Allah. Ini ya dalil yang sering sekali kita lihat. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan fafsahu, berlapang-lapanglah di dalam bermajlis. Fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan untukmu. Artinya apa, haibati fillah? Al-jaza min jinsil amal. Ketika antum pengen dimudahkan, diluaskan di dalam perkara-perkara yang lainnya, maka sama, antum pun lakukan hal tersebut kepada saudara-saudara antum. Jangan sampai karena antum nggak suka akhirnya duduknya gede-gedein, ya. Silanya dibesar-besarkan, akhirnya seakan-akan nggak ada ruang lagi, nggak ada tempat lagi. Akan tapi ketika kita melihat ada nih saudara kita yang pengen duduk, terlebih duduknya untuk menuntut ilmu, maka berilah ruang kepada orang tersebut. Tapi sangat sayang dan sangat disayangkan kalau di zaman kita nggak usah dikasih tempat pun banyak yang kosong tempatnya, kan gitu ya. Padahal di zamannya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, dahulu ratusan orang yang bermajelis dengan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal.
bahkan ribuan sampai pada angka ribuan. Sebagian kecilnya mereka menulis riwayat dari Al-Imam Ahmad, dan sebagian besar yang lainnya mereka mengambil adab dari beliau. Walaupun ya semuanya tidak menjadi perawi, akan tetapi duduknya mereka untuk mengambil faidah adab dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau katakan bahwa melapangkan majelis ada dua model. Yang pertama adalah tawsi'un hissiyun, yaitu apa? Bi an yatiba lahumul maqam wa yajidu fi julusihim rahatan fala yudayyiqu ahaduhum ala ghairi. Yaitu secara secara fisik, dengan kita memberikan tempat yang nyaman bagi dia, ya, tidak menyempitkan tempat duduknya, maka ini disebut sebagai tausi'un hissiyun, dari kata his, yang dapat disentuh. Kemudian ma'nawi, secara ma'nawi, bi unsi nufusihim wal tidadihim bi julusihim, yaitu apa? Dengan menjadikan dia itu nyaman secara hati, ya. Jangan sampai antum menampakkan muka masam, maka antum sapa dengan senyum terlebih dahulu. Orang sudah, oh berarti nggak apa-apa duduk di samping dia. Maka ini disebut sebagai tausi'un ma'nawi. Kalau hissi, kita memberikan tempat. Ma'nawi, yaitu dengan memberikan kenyamanan dari segi apa? Hatinya, ya, keadaannya. Ini disebut sebagai ma'nawi. Ya. Kemudian permasalahan yang ketujuh atau poin yang ketujuh di dalam pembahasan adabul majlis, beliau katakan wadhkurillaha fih, dan jangan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis tersebut. Yaitu apa? Dengan menghadirkan Allah Jalla fi'ula, baik di dalam hatinya ataupun di dalam lisannya atau kedua-duanya. Nah, jangan sampai antum bermajlis lupa dengan Allah tabaraka wa taala. Akhirnya apa? Kalau lupa sama Allah, lisan ghibah, hati dengki, iri dan lain sebagainya. Tapi tatkala kita datangkan Allahu Jalla fi'ula, baik di dalam hati kita ataupun lisan kita, maka kita akhirnya ingat, hati-hati di dalam berbicara. Ya. Inilah yang perlu kita perhatikan. Tidak hanya di majlisul ilm, di majlis ini, di masjid ini, tapi ketika antum nongkrong pun juga sama. Datangkan Allah tabaraka wa ta'ala baik di dalam lisan antum atau hati antum. Kalau antum contohnya lagi camping, ya sama, datangkan Allah Subhanahu wa taala. Lagi nginep bersama. Ya. Dengan kita menghadirkan Allah, maka insya Allah keberkahan yang ada, yang datang di majelis tersebut. Apalagi kalau seandainya bermajelis kita adalah untuk menuntut ilmu di masjid lagi. Ya, apa faedahnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Subhanallah. Rahmat turun, ketenangan ada, pahala. Malaikat pun akan menaungi kita, dan malaikat yang menaungi kita adalah malaikat khusus, malaikat yang berpindah kepada satu majelis kepada majelis yang lainnya. Maka inilah keutamaan-keutamaan bagi yang bermajelis di masjid. Kemudian yang terakhir adalah wa aqallu kafarah, dan jangan lupa untuk mengucapkan atau
kafaratul majlis. Apa maksudnya kafarah? Yaitu menghapuskan, ya, sekiranya kalau di dalam majlis tersebut ternyata ada sesuatu yang tidak Allah ridhai, maka dengan kafarah ini, ya, insya Allah Allah akan mengampuninya. Beliau katakan apa? Bahwa bacaan yang paling sedikit aqall kafarah adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Masya Allah, ya, dari pertama memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanakallahumma wa bihamdi. Kemudian apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Dan yang terakhir adalah astaghfiruka wa atubu ilaih. Aku memohon ampun ya Allah, dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan inilah ahibati fillah yang perlu kita perhatikan di dalam doa. Cara di dalam berdoa yang benar yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama adalah, yang pertama, kita mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barulah setelah kita menyebutkan pujian-pujian tersebut, kemudian apa? Meminta apa yang kita inginkan. Astaghfiruka, kalau dalam hal ini kita memohon ampun. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Antum jangan langsung minta sama Allah, tapi puji dulu, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Antum sebutkan asmaul husna, ya, karena ini perintah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, berdoalah kalian dengannya. Antum puji dulu. Antar Rahman, Antar Rahim, Antal Malikil Quddus, Antas Salam, Muhaimin, Antal Hamid, Antal Majid. Antum sebutkan semuanya setengah jam mungkin, ya. Barulah antum minta kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berilah rezeki kepadaku. Allahumma inni as'aluka al-ilman nafi'ah. Antum baru minta. Bahkan kalau seandainya orang tua antum saja, kalau antum puji, ya, pasti ada maunya ini, kan gitu, ya. Antum puji Allah Subhanahu wa taala, barulah kita meminta apa yang kita inginkan. Nah, beliau menjelaskan wa minal khata', yang termasuk dari sebuah kesalahan adalah ketika seorang menganggap bahwa doa kafaratul majlis ini hanya tatkala majlisnya, yaitu majlis yang dipenuhi dengan kesalahan, atau mungkin tadi setelah ingat, oh tadi kita sudah menggibah orang. Bukan, akan tetapi di semua majlis, karena memang kita, ya, melakukan kesalahan, baik itu sengaja ataupun terkadang kita tidak sengaja, baik kita sadar ataupun terkadang kita tidak sadar. Maka perintah untuk doa kafaratul majlis adalah perintah secara mutlak, mau itu majlis apapun, ya. Mau kita ingat kita sudah menggibah ataupun tidak, maka kita disunnahkan untuk mengucapkan doa kafaratul majlis. Hafalkan, gampang insya Allah, ya. Dan bahkan sering kita baca dan sering kita dengar, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gampang insya Allah, ya. Antum coba untuk doa dengan doa tersebut. Kemudian ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga di dalam masalah adab di dalam majelis adalah hendaknya kita memilih teman yang baik untuk menjadi teman duduk kita atau teman bermajelis kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rasulullah SAW mengatakan apa? Kebaikan seseorang, al-mar'u ala dini khalil, kebaikan seseorang sesuai dengan khalilnya, teman dekatnya.
Falyanzur ahadukum, maka hendaknya kalian melihat siapa yang mau kalian jadikan teman dekat tersebut. Ya. Dan sering sekali anak katakan bahwa perumpamaan teman itu ya seperti sebuah tari tambang. Kalau antum kuat maka antum yang menariknya, tapi kalau antum yang enggak kuat, antum ngotot masih pegang, maka antum yang akan tertarik. Maka bijaklah di dalam hal tersebut. Kalau memang antum enggak kuat, enggak mampu untuk bermajelis dengan orang tersebut, lepaskan. Dan tentu kalian melepaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Nah, kemudian juga poin yang perlu kita perhatikan adalah seseorang dilarang mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin dari orang tersebut. Dan ini sering kan kita lihat dan sering mungkin kita rasakan ketika kita duduk di suatu tempat, di taman. Ternyata di samping kita ada orang-orang yang duduk juga. Kita bukan sibuk dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tapi malah telinga kita mendengarkan obrolan dari majelis yang lainnya. Maka ini hal tersebut tidak diperbolehkan. Adapun dalilnya, Rasulullah SAW meriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, man istama'a ila qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihi al-anuqa yaumal qiyamah. Masyaallah. Ya, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedangkan mereka membencinya atau beranjak darinya, artinya tidak pengen orang lain juga nimbrung, maka kelak di hari akhir akan dituangkan di kedua telinganya timah yang mendidih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka disinilah pentingnya kita menjaga pendengaran kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Antum pegang kaidah dari Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang yaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Ketika dia memang tidak ada urusan dengan majelis yang lainnya, maka nggak perlu antum ngurusin. Ya. Tapi fokus dengan apa yang ada di hadapan antum. Nah, antum malah ketika itu diajak diskusi sesuatu yang penting, yang urgen, malah sibuk dengan majelis yang lainnya, maka hal tersebut tidaklah baik. Kemudian poin yang lainnya yaitu posisi duduk yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Seseorang meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Artinya Sendirian menggunakan tangan kita. Kita letakkan di belakang. Lalu bersandar pada yaitu tangan kanannya. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan duduknya orang Yahudi itu seperti itu, yaitu menopangkan tangan kanannya, kemudian dia menopangkan badannya dengan tangan kanannya. Dan kemudian di dalam majelis pula yang perlu kita perhatikan adalah dilarang banyak tertawa. Apalagi kalau majlisul ilm ahibati fillah, bukan waktunya untuk banyak tertawa, tapi kita fokus untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, kemudian para sahabat, dan sampai
kita sekarang ini melalui para a'immatul ulama, para ulama-ulama kita. Ya. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuksiru minadh-dhahik fa inna kathratadh-dhahik tumitul qalba." Janganlah kalian memperbanyak tertawa, karena banyaknya tertawa dapat mematikan hati seseorang. Kemudian juga ketika kita bermajelis, tidak diperbolehkan untuk berbisik-bisik dengan saudaranya. Ini hati-hati. Apalagi kalau di majlisul ilm, yang belakang malah sibuk ngobrol sendiri. Ya. Kenapa? Oh, karena di belakang tembok atau di belakang tiang nggak kelihatan sama ustadznya, nggak kelihatan sama yang lainnya, akhirnya sibuk ngobrol sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatanajatsnani duna tsalits, fa inna dzalika yukhzinuh." Janganlah dua orang berbisik-bisik dengan meninggalkan orang yang ketiga, sebab hal itu dapat membuatnya sedih. Ini ketika apa? Ketika duduk bertiga. Tapi kalau seandainya duduk berlima ataupun jamaahnya banyak, maka para ulama ada yang mengatakan makruh, nggak boleh pun juga, ya, walaupun tidak sampai derajat haram. Kalau seandainya dua orang berbisik-bisik, kasihan. Oh, berarti yang satu tadi merasa kok saya dikucilkan. Tapi kalau seandainya banyak, ya, maka orang tidak akan merasakan mau itu bisik-bisik perkara yang urgen sendiri atau yang lainnya, maka yang lainnya pun tidak merasakan demikian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan, dan ini sudah 9:30, ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan. Bismillah. Afan izin bertanya, apakah boleh memisahkan dua anak kecil yang akan sholat berjamaah supaya mereka tidak ramai? Syukran jazakallahu khairan. Tayyib, nah, ya, tidak masalah untuk memisahkan dua anak, dan bahkan di dalam hal ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, beliau mengatakan, pernah ditanya, apakah terpotong shaf seseorang tatkala ada anak kecil yang belum balik? Ini yang harus kita perhatikan bersama. Maka beliau mengatakan, iya, kalau seandainya dia belum balik, kemudian dalam keadaan hadas, maka terpotong shaf seseorang, dan ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Itmamus shalah, kesempurnaan di dalam shalah apa? Rapi dan juga lurus di dalam tersambungnya shaf. Maka beliau katakan, kalau seandainya terpisahnya itu gara-gara anak kecil yang belum balik, maka tidak diperbolehkan. Maka kalau seandainya anak tersebut sudah balik, kedua-duanya sudah balik, kita pisahkan agar tidak ramai, tidak masalah. Dan ini yang harus kita perhatikan untuk bapak-bapak semuanya. Kalau bawa anak kecil ya, yang belum balik, ya usahakan yaitu di tempat yang mungkin ditaruh di pojok, ya, tidak di antara shaf jamaah, atau mungkin di belakang, ya. Adapun kalau seandainya anak yang sudah balik, ya, atau sudah akil, sudah mampu untuk berpikir, maka dengan dipisahkan tidak mengapa dan tidak menjadikan shafnya terputus. Bahkan Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kalaupun seandainya ada anak kecil yang berada di belakang imam atau di shaf yang terdepan, tidak diperbolehkan untuk ditarik ke belakang, ya.
Karena memang kalau kita kembali kepada hukum asal, adab ya, atau yang disyariatkan yaitu siapa yang berada di belakang imam adalah mereka yang lebih faham bacaannya, lebih faham dalam hal fikihnya. Tapi kalau ada anak kecil yang tiba-tiba di depan, maka tidak boleh untuk ditarik ke belakang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustaz, bagaimana dengan orang yang gampang sensi dan dengan sikap kita karena dengan satu kesalahan saja? Ini baper ya. Baik. Tentu sikap kita adalah sebagai seorang muslim, sebelum kita menghukumi orang lain adalah kita menghukumi diri kita sendiri. Ketika kita merasa memang kita salah, maka kita minta maaf, bukan malah menyalahkan orang lain. Antum kayak gitu aja baper. Padahal kesalahannya siapa yang membuat? Kita. Ya. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Jangan kita menyalahkan orang lain terlebih dahulu, apalagi hal tersebut adalah kesalahan yang kita buat sendiri. Tapi perintah Allah tabaraka wa ta'ala tatkala kita berbuat salah adalah segera kita meminta maaf dan segera bertaubat kepada Allah. Bagaimana sikap kita dengan orang yang mengajak untuk mengajak semalam reuni. Mana tulisannya kurang bisa baca. Bagaimana sikap kita dengan orang yang mengajak untuk, coba antum bacakan kalau bisa. Apa? Mengajak apa itu? Baik, itu nanti. Bagaimana menyikapi teman yang masih terfitnah dengan permainan HP dan asyik bermain game? Ya, Masya Allah. Yang masih terfitnah dengan permainan, mensikapinya. Tentu mensikapinya adalah nasihat. Ya, tidak ada sikap yang lebih sempurna kecuali adalah dengan nasihat. Kalau memang permainan tersebut tidak sampai melalaikan waktu, tidak sampai dia meninggalkan kewajibannya, maka sikap kita pun ya harus baik kepada dia. Tapi kalau seandainya dia kok sampai melalaikan waktu kewajibannya, sholatnya dan lain sebagainya, maka barulah kita harus menasihatinya. Kalau tidak bisa bagaimana? Yang penting kita sudah menasihati. Adapun hidayah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiat-kiat untuk menghadirkan muraqabah, muraqabatullah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah selalu kita niatkan dalam segala hal untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Terkadang orang itu lupa, terkadang orang itu tidak datang sikap muraqabah. Kenapa? Karena niat di awal itu salah. Contoh, dia pengen muncak, boleh nggak? Fadl, perkara yang mubah, silahkan. Tapi ketika dia awal mau berangkat, dia niatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk mencari kesenangan, maka berbeda. Ketika dia keluar dari rumah, saya niatkan muncak ini untuk tadabbur alam, untuk mengingat kuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika sampai pun dia akan Masya Allah, oh ternyata seperti ini. Tapi berbeda ketika dia sampai di sana, ternyata niatnya untuk main-main. Sudah mencari spot yang bagus dulu nih buat selfie nih. Maka niat yang paling utama sebelum seorang itu melakukan berbagai perbuatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, niatnya untuk Allah, maka sikap muraqabatullah itu akan selalu ada. Dan juga
Kiat yang lainnya adalah mengingat akan darul akhirah, mengingat akan hari akhir, tempat tinggal kita yaitu ya hari akhir. Ketika kita mengingat Allah, kita mengingat darul akhirah, rumah kita kelak di akhirat. Apalagi kalau kita memikirkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan datangkan muraqabatullah. Seorang akan pengen melakukan amalan ini kira-kira halal atau haram. Kalau seandainya haram, dia ingat api Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu di di zaman para sahabat, bukan di zaman para sahabat, di zaman tabi'in ada yang menyiapkan api. Kalau seandainya dia ingin melakukan sesuatu kemaksiatan, maka dia mencoba untuk merasakan api itu terlebih dahulu. Antum coba sekarang bawa korek di mana-mana, bukan untuk ngerokok ya, tapi antum gunakan untuk ketika pengen melakukan sesuatu perbuatan, antum rasakan dulu api tersebut. Itu baru di dunia, belum nanti kelak di akhirat. Dan masih banyak lagi kiat-kiat yang nanti antum bisa tanyakan atau baca-baca di internet ataupun di kitab-kitab para ulama. Imam sholat subuh kemudian lupa mengerjakan sholat 3 rakaat, sedangkan ada jamaah yang terlambat takbir di rakaat yang kedua. Maka apakah yang terlambat menambah rakaat sholat atau mencukupkan? Tayyib. Jadi yang bersama imam dari awal mendapatkan 3 rakaat, sedangkan yang terlambat mendapatkan 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini belum bisa ana jawab langsung. Afwan Ustaz, apakah ada bacaan atau doa yang dibaca ketika menguap? Jazakallah khairan. Tidak ada. Tadi kita katakan bahwa apakah harus ta'awud, maka tidak ada dalil yang mengatakan seseorang itu tatkala menguap harus mengucapkan doa tertentu. Jika kita bermajelis di masjid, sebaiknya sholat tahiyatul masjid dahulu atau langsung bergabung dalam majelis? Jazakallahu khairan katsiran. Taib, antum perlu perhatikan bahwa apakah tahiyatul masjid itu sholat sunnah tersendiri, ataukah dia itu seluruh sholat sunnah sudah dikatakan tahiyatul masjid. Ya, contoh, ketika seorang itu pengen sholat zuhur, disunahkan apa? Ada sholat sunnah qobliyah. Ketika dia sudah sholat sunnah qobliyah, apakah sudah dikatakan sholat tahiyatul masjid? Ini pembahasan para ulama. Ya. Ada khilaf di sana. Ada yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid adalah sholat sunnah mustaqil sendiri. Ada yang mengatakan enggak. Tapi hadis yang mengatakan jangan sampai kalian duduk sebelum sholat, maka ini adalah perkara yang wasi', yang luas. Mau dia sholat ba'dal wudu, ataukah mau dia sholat qobliyah, maka sudah dikatakan sholat tahiyatul majlis, masjid, tahiyatul masjid. Seperti ini. Wallahu ta'ala alam, dan pendapat yang kuat dalam hal ini adalah bahwa sholat sunnah apapun ketika antum lakukan di masjid itu sudah dikatakan sholat tahiyatul masjid. Tidak dikhususkan bahwa ada sholat namanya tahiyatul masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah dibenarkan setelah menguap mengucapkan istighfar? Tadi sudah kita bahas. Ya, ada satu pertanyaan yang belum ana berani untuk jawab. Ya, perlu dibaca lagi kitab-kitab para ulama dalam hal ini tentang masbuk ketika seorang sholat subuh. Ini insyaallah PR buat ana, akan ana carikan terakhir. Ya. Gimana? Apa? Bacanya apa? Maksiat. Masya Allah.
Bagaimana sikap kita dengan orang yang mengajak untuk maksiat dalam pergaulan? Kita tinggalkan. Kita tidak boleh dengan alasan, dengan dalih, wah ini kan persatuan, ya, ini kan arti persahabatan. Tidak demikian. Akan tetapi persahabatan yang hakiki adalah persahabatan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebuah kemaksiatan. Kita tolak dengan baik-baik. Bukan kita katakan apa sih kamu ngajak-ajak, bukan. Tapi kita katakan afwan, kalau dalam hal ini ana tidak ikut. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang lainnya, insya Allah ana terdepan untuk ikut. Antum katakan demikian. Inilah beratnya memang ketika kita menyelisihi ya sesuatu hal yang orang lain mungkin suka. Apalagi teman-temannya banyak. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, kekurangan, semuanya datang dari diri pribadi karena kurangnya ilmu, ya, dan naudzubillah tsumma naudzubillah, kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar diberikan keberkahan di dalam majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Dan apabila ada kelebihannya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Doanya apa tadi? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cari di internet, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mohon minta waktunya sebentar karena ada tambahan pengumuman dari pengurus. Yang pertama, kami selaku pengurus mohon maaf untuk hari ini tidak ada snack, insya Allah akan kami ganti ahad berikutnya. Lalu yang kedua, ini update donasi yang sudah kami lakukan, yaitu remaja Islam Surakarta Peduli Palestina. Update donasi sampai hari ini tanggal 1 Juni ataupun tanggal 6 ya. Terakhir masuk kemarin tanggal 4 ini itu sudah terkumpul Rp31.384.000 dan alhamdulillah sudah disalurkan ya melalui Pondok Pesantren Al Furqon sebesar Rp31.152.000. Dan update donasi ini ataupun donasi Peduli Palestina ini akan kami buka sampai nanti tanggal 31 Juni ya. Silahkan untuk para ikhwan maupun akhwat, rekan-rekan semuanya yang ingin membantu ataupun menyisihkan hartanya ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa melalui remaja Islam ini. Lalu yang ketiga, sedikit pengumuman juga dari pengurus ya, khususnya kami pengurus ya itu saat ini sedang mengadakan ya sayembara ataupun mencari ya rekan-rekan semuanya, khususnya yang ikhwan, apabila dari teman-teman yang suka edit-edit video ataupun mungkin membuat poster dan sebagainya, nanti silahkan bisa bergabung bersama kami karena di Remaja Islam sendiri ini kami masih sangat-sangat kekurangan untuk tim medianya ya, tim IT, karena dakwah melalui media sosial dan sebagainya itu saat ini juga sedang istilahnya gencar ya. Jadi kami juga sedang mencari teman-teman ataupun mungkin yang ahwat, kalaupun mau ada nanti bisa menghubungi panitia ahwat ataupun pengurus ahwat, khususnya yang iman juga ya, silakan yang suka video ya ataupun mengedit video, yang membuat poster, nanti bisa menghubungi pengurus ataupun nanti bisa melalui saya. Insya Allah nanti akan kami jadikan tim ya untuk mengembangkan dakwah di media di remaja ini. Nah mungkin dari teman-teman sekalian ataupun punya rekan-rekan nanti bisa dikasihkan nomor ke kami ya
supaya hobi yang suka edit video dan sebagainya juga bisa tersalurkan untuk hal-hal positif, nanti bisa bergabung bersama kami ya. Ini jadi sedikit pengumuman dari kami. Insya Allah untuk poster ataupun nanti pamfletnya menyusul ya. Jadi ini kami sampaikan dulu melalui secara langsung. Siapa tahu nanti dari rekan-rekan atau teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi ya. Insya Allah nanti ada mukafaah ya. Jadi di remaja ini insya Allah nanti tim yang bekerja ya, yang sudah meluangkan waktunya nanti akan berikan mukafaah. Nanti sesuai dengan persetujuan. Ini bisa disampaikan mungkin ke teman-teman yang lain juga seperti itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baru kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.